Halo, jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik, analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Ya, hari ini kita akan melanjutkan teknik berikutnya untuk memprediksi pertandingan sepak bola. Kalau yang lalu kita menggunakan indeks kekuatan penyerangan dan pertahanan, maka kini ada teknik yang lain dengan menggunakan PPG atau point per game. Itu jadi intinya adalah mengukur ke beberapa pertandingan terakhir kekuatan dari tim tersebut, kemudian dengan menggunakan average statistik untuk melakukan prediksi bagaimana uh, hasil pertandingan nanti. Oke, seperti gimana cara penghitungannya? Langsung saja kita lanjutkan. Oke, jadi sebenarnya cara menghitung PPG ini sangat sederhana. Jadi saya yakin bahkan teman-teman yang belum mempunyai background statistik juga sudah bisa lah melakukan ini. Pokoknya yang penting bisa menguasai dasar matematika sederhana. Oke, jadi ini saya coba praktekkan langsung dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi kita coba melihat eh, ini sebenarnya tergantung dari teman-teman mau mengukur seberapa jauh eh, performa klub tersebut. Jadi kalau ada satu pertandingan home and away, teman-teman mau mengukur kira-kira 5 pertandingan terakhir home-nya dia bagaimana, atau mau sampai 8, mau sampai 10 terserah. Bahkan ada suatu website yang seperti Soccer Stats kalau nggak salah itu soccerstats.com, dia menggunakan seluruh season. Jadi kalau season itu sudah berjalan 8 kali home games ya 8. Kalau sudah sampai 10 dia menggunakan 10. Nah, jadi ini terserah teman-teman sih. Ini saya coba mempraktekkan dengan menggunakan 5 home game saja ya, 5 pertandingan terakhir. Jadi coba dilihat menurut datanya 5 pertandingan kandang mereka yang terakhir berapa sih poinnya? Ini saya katakanlah kita misalkan 13 poin gitu ya. Berarti kan 4 kali menang dan 1 kali seri. Jadi 13 poin adalah total poin yang dia dapatkan dari 5 pertandingan kandang terakhirnya. Maka PPG-nya, poin per gamenya sederhana sekali. Angka tadi 13 tadi dibagi 5. Kalau mengukurnya 5 pertandingan home terakhir. Kalau 8 ya dibagi 8. Oke. Hal yang sama dilakukan untuk tim yang away atau pertandingan untuk tim tandangnya. Kita lihat poin dia dalam 5 pertandingan tandang terakhir. Jadi jangan sampai tercampur juga ya. Hanya pertandingan tandangnya saja kita cek berapa poin dia. Katakanlah dia 3 kali menang dan 2 kali kalah. Jadi poinnya adalah 9. Maka PPG-nya sekali lagi sederhana. Poin 9 tadi dibagi 5. Kalau mengukurnya 5 pertandingan terakhir. Nah, lalu bagaimana cara melihat prediksi kemenangannya? Caranya simple juga. Ini dari persentase kemenangan tim di kandang dengan cara menggunakan PPG yang tadi. PPG-nya tim kandang 2,6 ya. B2 tadi itu adalah PPG-nya tim kandang dibagi dengan jumlah PPG home sama PPG-nya away. Dari 2,6 dibagi 2,6 ditambah 1,8. Hasilnya adalah 0,59 atau persentase kemenangannya 59%. Untuk away-nya juga sama, simple dengan menggunakan tapi numeratornya menggunakan PPG-nya tandang yaitu 1,8 dibagi 1,8 ditambah 2,6. Hasilnya adalah 40,9%. Jadi kalau performa dua tim ini maka boleh dibilang 59% kemenangan adalah di tim kandang. Nah, kelemahan dari teknik ini apa? Satu, nggak bisa memprediksi seri secara langsung sih sebetulnya. Tapi kalau
ada orang yang menggunakan gini, kalau persentase home dan away wins-nya ini terlalu mepet, kurang dari 10%, biasanya itu diinterpretasikan sebagai kemungkinan besar seri. Seperti itu. Ada yang menggunakan seperti itu. Tapi kan itu tidak hasil yang langsung didapatkan dari hasil penghitungan ya, tapi dari hasil interpretasi suatu penghitungan. Ya, seperti itu. Nah, ini gimana keakurasiannya? Ini saya juga sudah coba testing. Saya sudah coba testing ke beberapa liga. Ini salah satu contohnya yang sudah saya testing. Sorry, saya pindah sebentar. Ini ada Liga Inggris pada tanggal 19 dan 20 Maret kemarin. Ya, di Liga Inggris yang terakhir sebelum international break, ternyata hasilnya cukup akurat juga. Dengan menggunakan teknik PPG, itu ada yang di sebelah yang paling kanan itu adalah angka PPG-nya. Jadi contohnya seperti Tottenham versus West Ham. PPG-nya Tottenham 1,92 berbanding West Ham 1,5. Jadi seharusnya menurut teknik PPG, ini tidak pakai persentase ya, jadi dia hanya menggunakan indeksnya saja tanpa menggunakan persentase. Jadi seharusnya dengan teknik PPG tadi Tottenham ini yang menang, ya kan, 1,92. Jadi kalau pegang Tottenham dan hasilnya memang benar, Tottenham yang menang 3-1. Kemudian Leicester lawan Brentford, dari PPG-nya saja, ini jadi tidak menggunakan persentase ya, stop sampai dengan menghitung PPG saja. Itu Leicester yang menang 1,62 berbanding 0,93 dan hasilnya memang benar Leicester yang menang. Jadi untuk Liga Inggris, kalau diterapkan pada minggu yang terakhir, itu hasil kemungkinan berhasilnya, bukan kemungkinan, persentase berhasilnya adalah 75%. Teknik ini berhasil memprediksi pertandingan tersebut. Kemudian saya tes lagi nih di liga yang lain. Ini contohnya di Liga Spanyol ya, juga sama di minggu yang sama. Di Liga Spanyol ternyata teknik PPG ini babak belur. Hanya 20% saja yang berhasil diprediksi dengan akurat. Nah, salah satu contohnya yang gagal diprediksi itu adalah El Clasico kemarin, Real Madrid versus Barcelona. Real Madrid padahal sedang lagi on form. Jadi sebenarnya teknik PPG ini kan untuk mengukur apakah klub yang sedang on form atau tidak ini bagaimana gitu kan. Real Madrid sebenarnya sebelum bertemu dengan Barcelona ini on form banget, lagi hot. Barcelona sedangkan tidak terlalu bagus. Tapi ternyata pada pertandingan kemarin kan dihajar habis Real Madrid dengan skor 4-0. Ya, juga dengan di pertandingan-pertandingan lainnya banyak hasil dari prediksi PPG ini yang tidak akurat. Jadi hanya 20% saja. Ini kemudian saya coba di Serie A di minggu yang sama, ya lumayan 60% hasilnya. Ya. Jadi ini kesimpulannya apa kalau dari teknik PPG? Ya memang tidak ada satu teknik yang bisa berhasil memprediksi selalu dengan persentase yang sangat tinggi. Cuma kemungkinan prediksi teknik PPG ini berhasil diterapkan untuk liga-liga yang sebetulnya tidak terlalu banyak kejutan. Ya, jadi yang tim yang memang lagi hot, lagi formnya bagus, ya cenderung pasti akan menang. Tim yang performanya lagi menurun juga cenderung akan kalah. Jadi untuk liga-liga yang cenderung tidak banyak kejutan, harusnya teknik PPG ini cukup akurat untuk diterapkan. Oke. Dan again, sekali lagi segala teknik prediksi memang lebih baik diaplikasikan, diuji coba untuk long run. Jadi jangan untuk satu minggu gitu saja itu sudah bisa untuk kemudian mau dijadikan patokan ya nggak bisa. Lebih idealnya untuk diterapkan di long run untuk sebelum mengambil keputusan teknik prediksi mana yang mau digunakan. Nah, ini kalau teknik PPG yang mudah diadopsi oleh orang-orang awam ya. Ini kemudian saya dapatkan informasi juga ada suatu website ini yang disebut dengan Euro Club Index. Nah, di Euro Club Index ini sebetulnya dia juga sama, tekniknya menggunakan teknik
performa, menilai performa tim belakangan sebelum melakukan prediksi. Ya, bentar saya geser dulu. Sebelum dia melakukan prediksi, dia ini sebenarnya menggunakan teknik yang mirip dengan PPG, tapi hitung-hitungannya bagaimana detailnya ini tidak dijabarkan sama dia. Itu yang seperti teman-teman lihat ada kolom metodologi ya di sebelah kanan, persis di bawahnya ini. Ya, tapi ketika saya coba mencari tahu ini sebenarnya teknik penghitungannya secara jelas dan detailnya seperti apa, dia tidak menjabarkan dengan detail. Jadi mungkin itu seperti rahasianya dia lah untuk cara penghitungannya. Nah, cuma yang ini terus terang saya belum ukur juga gimana tingkat keberhasilannya. Nah, ini tapi dia sudah setiap minggunya dia memberikan suatu prediksi. Nah, sayangnya hasil prediksi dia untuk di minggu-minggu yang sudah lewat itu saya tidak bisa menemukan. Jadi saya tidak bisa mengukur seberapa akurasinya dia. Nah, nanti atau kalau teman-teman mungkin mencari tahu ternyata ada hasil-hasil di masa lalu ya bisa tolong di-share di kolom komentar. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat, tapi sebenarnya tekniknya kurang lebih mirip seperti PPG tadi. Jadi bisa kita pilih mau PPG-nya, poin per game-nya mulai dari sejak tahun 2007 atau hanya dihitung mulai sejak musim ini saja semua ada pilihannya nanti. Teman-teman bisa bermain di ini websitenya langsung di euroclubindex.com. Oke, ini saya siarkan yang prediksi dia untuk Liga Inggris. Seperti contohnya ini, jadi cara membacanya seperti begini. Liverpool lawan Watford. Seharusnya kemenangan untuk home atau Liverpool diprediksi sebesar 88,9%, draw-nya 8,4%, away-nya kemenangan untuk tim away atau kemenangan Watford hanya 2,7%. Nah, ya, jadi cara membaca prediksinya cukup simpel sebetulnya Euroclub Index ini. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, ini dia sudah memberikan prediksinya sampai ke tanggal 17 April. Nah, nanti kalau ada yang mau menggunakan ini dan bisa share bagaimana hasilnya untuk prediksinya Euroclub Index. Saya sendiri belum pernah pakai soalnya. Nah, kenapa saya cantumkan Euroclub Index ini? Karena ada di salah satu buku Soccermatics. Penulisnya, seorang profesor matematik, itu dia juga menggunakan Euroclub Index ini untuk salah satu teknik prediksi dia. Kalau di buku tersebut, dia merasa ini hampir 50-50, katanya dia bilang gitu. Sehingga akhirnya nggak dipakai lagi. Karena ya kalau 50-50 kan sama seperti kayak tebakan berarti ya. Kayak random guessing saja. Jadi dia akhirnya nggak dipakai yang Euroclub Index. Tapi nggak tahu mungkin pengalaman teman-teman berbeda. Ya, jadi nanti ke depan coba kita akan lihat lagi teknik-teknik prediksi lainnya yang bisa di-share. Sekali lagi saya tidak mengencourage teman-teman untuk melakukan taruhan bola, tapi ini murni hanya untuk edukasi bagaimana dengan menggunakan data statistik ini bisa memprediksi suatu pertandingan olahraga. Just for fun. Tapi kalau kalian ternyata menang banyak dari hasil prediksi, ya tolong dibagi-bagi rezekinya. Kalau kalah, jangan komplain. Oke, sampai sini aja dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Please subscribe untuk terus mendukung channel ini. Tinggalkan komen dan juga bagaimana menurut pendapat kalian atau kalau ada concern atau ada pertanyaan, ayo monggo di-share di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi.